itu, ruang tamu terasa lebih sempit dari biasanya. Jaka duduk bersila di lantai, jemarinya yang kasar, sibuk memeriksa setiap jengkal joran karbon miliknya. Ada obsesi yang aneh di matanya, seolah-olah di ujung kail itu ada harta karun yang sudah lama ia incar. Ia tidak peduli dengan kopi yang mulai mendingin di sampingnya atau bayangan lampu yang bergoyang pelan tertiup angin malam dari celah ventilasi. Bagi Jaka, malam ini adalah pembuktian, meski hati kecilnya mulai merasakan getaran yang tidak biasa. Bang, jangan berangkat. Suara Siti memecah kesunyian, gemetar dan parau. Ia berdiri di ambang pintu kamar, tangannya meremas pinggiran daster dengan kuat. Siti bercerita tentang mimpi buruk yang dialaminya 3 malam berturut-turut, tentang air hitam yang menelan cahaya matahari. Ia mengingatkan Jaka tentang kawan mereka yang hilang setahun lalu di rawa larangan, yang hingga kini jasadnya bahkan belum ditemukan. Tapi bagi Jaka, peringatan itu terdengar seperti angin lalu yang hanya mengganggu konsentrasinya. Jaka berdiri, menatap Siti dengan tatapan dingin yang tak terbantahkan. Mitos itu cuma buat orang penakut, Ti, cetusnya sambil memasukkan kotak umpan ke dalam tas. Ia merasa dirinya terlalu perkasa untuk sekadar takut pada cerita rakyat tentang penghuni rawa. Jaka percaya orang-orang yang hilang itu hanyalah pemancing amatir yang tidak tahu cara membaca arus air. Dengan ego yang memuncak, ia mengabaikan air mata Siti yang mulai jatuh, seolah-olah ia sedang menantang takdir yang sedang mengintip di balik kegelapan. Deru mesin motor Jaka membelah keheningan desa yang sudah mulai terlelap. Cahaya lampu depannya memotong kabut tipis yang mulai turun, menyapu jalanan tanah yang becek. Di sepanjang jalan, Jaka tidak berani menoleh ke belakang, meski ia merasa ada yang aneh dengan udara malam ini. Angin yang menerpa wajahnya terasa terlalu dingin, seolah-olah membawa pesan dari hutan yang sudah lama menunggu kedatangannya. Setiap putaran roda membawanya semakin jauh dari kehangatan rumah, menuju sebuah tempat yang tidak mengenal hukum manusia. Jalanan aspal berganti menjadi setapak sempit yang diapit oleh barisan pohon besar yang rimbun. Jaka merasa dahan-dahan pohon itu merunduk rendah, seolah-olah ingin mencengkeram bahunya atau menghalangi lajunya. Bau amis yang samar mulai menusuk hidung, bukan bau ikan segar, melainkan bau sesuatu yang sudah lama membusuk di dasar air yang diam. Di sini, cahaya bulan tidak sanggup menembus lebatnya dedaunan, menyisakan Jaka sendirian dengan firasat yang mulai berteriak di dalam kepalanya. Namun egonya tetap memaksa tangan itu memutar gas motor lebih dalam. Jaka menarik kunci kontak, dan seketika dunia di sekelilingnya seolah mati. Deru mesin yang tadi menemaninya digantikan oleh kesunyian yang begitu berat. Sampai-sampai suara detak jantungnya sendiri terdengar seperti dentuman drum di telinganya. Di hadapannya, permukaan rawa larangan membentang luas, hitam pekat seperti tinta, dan sama sekali tidak bergerak. Bahkan tidak ada riak kecil meski angin malam berhembus pelan. Jaka berdiri mematung di samping motornya, menatap kegelapan air yang seolah-olah sedang menatapnya balik, menunggu langkah pertamanya masuk lebih dalam. Jaka mulai melangkah meninggalkan motornya, membelah semak belukar yang setinggi pinggang. Setiap kali kakinya mendarat di tanah, ia merasakan sensasi aneh. Tanah di bawah sepatunya terasa terlalu kenyal, seolah ia bukan sedang menginjak bumi, melainkan sedang berjalan di atas tumpukan daging yang lunak. Suara langkahnya terdengar tidak wajar di tengah keheningan itu, seperti suara mulut yang sedang mengunyah sesuatu di dalam kegelapan. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, namun motornya sudah hilang ditelan kabut yang mendadak muncul entah dari mana. Ia menemukan tempat favoritnya, sebuah gundukan tanah di bawah pohon beringin tua yang akar-akarnya menjuntai hingga menyentuh air.
Saat Jaka duduk di atas salah satu akar besar itu, ia merasakan getaran halus di bawah bokongnya, seolah pohon raksasa itu baru saja menarik napas dalam-dalam karena ada beban baru yang hinggap. Cahaya senter Jaka menyapu dahan-dahan beringin yang rimbun di atas kepalanya, dan untuk sesaat ia melihat kain-kain putih kusam yang melilit dahan tersebut. Bukan bendera, bukan pula sampah plastik, tapi kain yang bentuknya menyerupai sisa-sisa kafan yang sudah lama membusuk. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Jaka melemparkan umpan pertamanya jauh ke tengah rawa. Bunyi percikan air bergema jauh ke dalam hutan, memecah kesunyian malam dengan kasar. Namun, anehnya, air rawa itu tidak menunjukkan riak sedikit pun setelah menelan umpan Jaka. Permukaan air kembali tenang seketika, seolah-olah umpan itu tidak jatuh ke air, melainkan jatuh ke dalam lubang hitam yang tak berujung. Jaka memegang jorannya dengan erat, menunggu getaran di ujung senar. Namun, yang ia rasakan hanyalah tarikan dingin yang menjalar dari air, naik melalui joran, dan merambat masuk ke dalam tulang-tulang jarinya. Jaka mencoba mengusir rasa cemasnya dengan menyalakan rokok dan menuang kopi dari termosnya. Aroma kopi yang kuat seharusnya menenangkannya, namun anehnya, bau kopi itu langsung kalah oleh bau amis yang mendadak menyengat hebat. Bau yang menyerupai bangkai binatang yang mati terendam air selama berhari-hari. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa bau itu hanya bangkai ikan biasa. Namun, sudut matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Di seberang rawa yang gelap, ada satu titik api yang menyala dan meredup secara teratur. Seolah ada orang lain di sana yang sedang merokok dalam diam, memperhatikan setiap gerak-gerik Jaka dari kegelapan. Jaka mengarahkan senternya ke arah titik api di seberang rawa, mencoba memastikan apakah itu pemancing lain atau hanya ilusi. Cahaya senter yang mulai meredup menangkap siluet seorang kakek tua yang duduk mematung di atas batang kayu yang terapung. Orang tua itu tidak mengenakan baju, kulitnya tampak mengkilap seperti sisik ikan di bawah cahaya lampu, dan yang paling aneh, ia tidak memegang joran. Ia hanya duduk diam, menatap lurus ke arah Jaka dengan mata yang seolah-olah memantulkan cahaya senter itu kembali, dingin dan tanpa berkedip sedikit pun. Jangan ditarik, dia baru saja mau memakan umpannya. Sebuah suara parau memecah keheningan. Jaka tersentak, hampir menjatuhkan jorannya ke air. Suara itu terdengar sangat jelas, seolah-olah si kakek di seberang tadi sedang berbisik tepat di samping telinga Jaka. Padahal jarak mereka dipisahkan oleh puluhan meter air rawa yang gelap. Jaka menoleh ke kanan dan kiri, namun tidak ada siapapun di bawah pohon beringin itu selain dirinya sendiri dan akar-akar yang menjuntai. Bulu kuduknya berdiri hebat. Ia menyadari bahwa hukum fisika tidak berlaku di tempat ini. Tiba-tiba, joran di tangan Jaka tersentak hebat, hampir menarik tubuhnya masuk ke dalam air. Senar pancingnya mendesing, membelah air hitam rawa dengan kecepatan yang menakutkan. Jaka mencoba bertahan. Ia merasa ada sesuatu yang sangat berat di ujung kailnya. Sesuatu yang tidak bergerak seperti ikan, tapi berat seperti menarik sebongkah batu besar dari dasar lumpur. Dengan napas yang memburu dan keringat dingin yang mengucur, Jaka memutar ril pancingnya perlahan, berjuang melawan tarikan misterius yang terasa seperti sedang mengajak Jaka untuk ikut terjun ke dalam kegelapan. Ujung senar itu akhirnya muncul ke permukaan, membawa sebuah benda yang tersangkut di kail baja Jaka. Jaka menyinari benda itu, dan jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Itu adalah sebuah jam tangan digital dengan tali karet yang sudah berlumut, namun layarnya masih menyala merah kusam. Jaka
mengenali jam itu. Itu adalah jam tangan milik sahabatnya yang hilang setahun lalu di tempat ini. Jam itu tiba-tiba mengeluarkan suara alarm yang memekakan telinga, seolah-olah jam itu sedang berteriak minta tolong dari alam kuburnya. Suara tawa kering tiba-tiba terdengar dari arah seberang, menyambut bunyi alarm jam tangan tersebut. Si kakek misterius itu kini berdiri di atas air. Tubuhnya tampak lebih tinggi dan lebih kurus dari sebelumnya. Dia menyukaimu, Jaka. Dia ingin memberikan hartanya padamu, ucap si kakek dengan nada yang mengejek. Jaka merasa udara di sekelilingnya mendadak membeku. Bagaimana kakek itu tahu namanya? Ia mencoba melemparkan jam tangan itu kembali ke air, namun benda itu seolah menempel di telapak tangannya, menolak untuk dilepaskan. Ketakutan Jaka memuncak. Ia memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun, saat ia mencoba mengangkat kakinya untuk berdiri, ia menyadari sebuah kenyataan pahit. Kedua kakinya sudah terbenam di dalam lumpur hitam hingga ke batas betis, dan lumpur itu terasa hidup, seperti ada tangan-tangan kecil di bawah sana yang sedang menarik sepatunya masuk lebih dalam. Setiap kali ia meronta, lumpur itu justru mengisapnya semakin kuat. Jaka melihat ke bawah dengan senternya, dan di balik air rawa yang bening sesaat, ia melihat wajah-wajah pucat di bawah sana sedang menatapnya dengan penuh harap. Jaka menyorotkan senternya tepat ke arah kakinya yang terendam. Untuk sesaat, air rawa yang keruh itu mendadak menjadi sebening kristal, menembus hingga ke dasar rawa. Di sana, tepat di bawah telapak sepatunya, Jaka melihat wajah sahabatnya yang hilang. Wajah itu pucat pasi, kulitnya tampak transparan dan dipenuhi akar-akar rawa yang menjalar masuk ke dalam pori-porinya. Mata mayat itu perlahan terbuka, menatap Jaka dengan tatapan kosong yang penuh penderitaan, sementara mulutnya yang dijahit oleh serat kayu tampak bergerak-gerak seolah ingin meneriakkan sebuah peringatan yang terlambat. Mayat di bawah kaki Jaka mulai menangis, namun yang keluar dari sudut matanya bukanlah air mata, melainkan lumpur hitam pekat yang kental. Lumpur itu merambat naik, menyelimuti kaki Jaka, dan terasa sangat panas, membakar kulitnya seperti cairan timah yang mendidih. Jaka meronta, namun setiap gerakan yang ia buat justru membuat wajah di bawah sana semakin mendekat, seolah-olah ia ditarik oleh pelukan seorang sahabat yang tidak ingin ditinggalkan sendirian di kegelapan abadi. Ia merasa saraf-saraf di kakinya mulai mati rasa, digantikan oleh sensasi dingin yang mematikan. Di kejauhan, si kakek penunggu mulai melangkah. Ia tidak berenang, ia tidak tenggelam, ia berjalan di atas permukaan air rawa yang hitam, seolah-olah itu adalah lantai kaca yang padat. Setiap langkahnya tidak menimbulkan riak, hanya meninggalkan jejak kabut tipis yang dingin. Jaka melihat sosok itu semakin tinggi, tangannya memanjang hingga menyentuh permukaan air, dan punggungnya membungkuk dengan cara yang tidak manusiawi. Kecepatan langkahnya meningkat, membelah kesunyian malam dengan aura kematian yang semakin pekat menyelimuti Jaka. Makhluk yang tadinya menyerupai kakek tua itu kini berada hanya beberapa meter di depan Jaka. Di bawah sisa-sisa cahaya senter yang berkedip, Jaka melihat kulit wajah makhluk itu mulai melorot dan terkelupas, jatuh ke air seperti topeng karet yang rusak. Di baliknya, muncul rahang yang sangat panjang dengan deretan gigi yang runcing dan berkarat. Matanya tidak lagi memiliki pupil, hanya lubang hitam yang memancarkan rasa lapar yang tak berujung. Ini bukan manusia yang dikutuk. Ini adalah predator rawa yang sudah hidup ribuan tahun, memancing manusia dengan rupa yang mereka percayai. Jaka teringat satu pesan kakeknya yang dulu sering ia remehkan. Jika kau terjebak di rawa, jangan lawan lumpurnya dengan otot, tapi lawanlah dengan ketenangan batin. Jaka memejamkan mata, mencoba mengatur napasnya yang hampir habis karena panik. Ia menyadari bahwa rawa ini memakan rasa takutnya.
Semakin ia panik, semakin dalam ia terhisap. Dengan sisa kesadarannya, ia mulai mengendurkan otot kakinya, mencoba mencari tumpuan pada akar beringin yang paling keras, sementara makhluk di depannya mulai mengeluarkan suara geraman yang menggetarkan dada Jaka. Tiba-tiba, geraman monster itu berubah. Dari mulutnya yang mengerikan, keluar suara yang sangat lembut dan akrab. Suara Siti, istrinya. "Bang Jaka, dingin bang. Kenapa abang tega ninggalin Siti di sini?" Suara itu terdengar sangat nyata, lengkap dengan nada tangis Siti yang biasa Jaka dengar saat mereka bertengkar. Jaka hampir saja membuka matanya dan mengulurkan tangan, namun ia tahu itu hanyalah umpan terakhir sang predator untuk menghancurkan pertahanan mentalnya. Ia menggigit bibirnya hingga berdarah, menggunakan rasa sakit itu untuk tetap terjaga di dunia nyata. Karena umpannya gagal, makhluk itu mulai mengamuk. Air rawa di sekeliling Jaka mulai berbuih dan berguncang hebat, seolah-olah ada mesin raksasa yang sedang mengaduk dasar rawa. Akar beringin tempat Jaka bertumpu mulai retak dan patah satu persatu. Monster itu merangkak naik ke daratan dengan gerakan yang patah-patah. Suaranya seperti kayu tua yang dipaksa membengkok. Jaka merasa tanah di bawahnya mulai runtuh, dan ia tahu ia hanya punya hitungan detik sebelum benar-benar tenggelam bersama rahasia kelam rawa ini. Tangan-tangan pucat yang tadinya hanya diam di dasar lumpur kini mulai naik ke permukaan. Mereka mengerubungi tas pancing Jaka, menariknya dengan kekuatan yang luar biasa. Jaka melihat joran mahalnya ditarik masuk ke dalam air hitam itu hingga patah menjadi dua. Salah satu tangan yang dingin dan berlendir mulai mencengkeram pergelangan kaki Jaka, menariknya dengan sentakan yang kuat. Jaka berteriak, suaranya tertahan oleh kabut yang semakin tebal. Sementara senternya akhirnya mati total, menyisakan kegelapan yang absolut di bawah pohon beringin itu. Dengan tenaga terakhir yang tersisa, Jaka meraih sebuah dahan beringin yang menjuntai rendah di atas kepalanya. Ia menarik tubuhnya sekuat tenaga, mengabaikan rasa sakit di betisnya yang seperti mau lepas. Suara lumpur yang mengisap terdengar sangat keras saat satu kaki Jaka akhirnya berhasil terlepas dari cengkraman bawah air. Ia merangkak naik ke atas dahan, bernapas satu-satu dengan paru-paru yang terasa terbakar. Di bawah sana, ia bisa merasakan monster itu sedang mendongak, menatapnya dari kegelapan, menunggu Jaka membuat satu kesalahan lagi untuk jatuh kembali. Makhluk itu tidak lagi berjalan tegak. Di bawah dahan tempat Jaka berpegangan, sosok itu menjatuhkan tubuhnya ke tanah dengan posisi merangkak, tapi bukan seperti binatang, melainkan seperti laba-laba raksasa dengan sendi-sendi yang terbalik. Jaka melihat dari ketinggian dahan bagaimana makhluk itu mendongak, menunjukkan lehernya yang memanjang secara tidak wajar. Matanya yang gelap menangkap sedikit pantulan cahaya bulan, memancarkan kebencian yang murni. Jaka menyadari dahan beringin ini bukanlah tempat perlindungan, melainkan hanya panggung sebelum ia habis diterkam. Dalam kepanikan yang luar biasa, Jaka merogoh saku tas pancingnya yang masih tersangkut di bahunya. Ia menemukan lampu minyak kecil yang masih berisi sedikit bahan bakar. Tanpa berpikir panjang, ia menyalakannya dengan korek api yang hampir habis, lalu melemparkannya tepat ke arah wajah makhluk yang sedang merangkak naik itu. Cahaya api yang mendadak berkobar membuat makhluk itu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Suara yang terdengar seperti ratusan orang yang berteriak bersamaan di dalam satu kerongkongan. Makhluk itu terjatuh kembali ke lumpur, memberi Jaka celah beberapa detik untuk bertindak. Jaka melompat dari dahan beringin, mendarat di atas tanah yang terasa lebih padat, namun masih licin. Ia tidak lagi memikirkan jorannya yang patah atau tasnya yang tertinggal.
Pikirannya hanya satu, motor di parkiran. Ia berlari menembus labirin akar beringin yang menjuntai seperti tirai mayat. Setiap kali ia menyibak akar-akar itu, ia merasa kulitnya tergores oleh serat kayu yang kasar dan dingin. Napasnya mulai tersengal, paru-parunya seolah dipenuhi oleh uap amis rawa yang menyesakan. Namun ia menolak untuk berhenti, meski kakinya terasa seperti mau copot. Saat Jaka berlari, hutan di sekelilingnya mendadak menjadi ramai. Dari balik pepohonan yang gelap, muncul bisikan-bisikan yang menyebut namanya berulang kali. Ada suara teman mancingnya yang hilang, suara tetangganya yang sudah meninggal, bahkan suara ayahnya. Mereka tidak menampakkan diri, hanya suara mereka yang mengikuti langkah lari Jaka. Seolah-olah seluruh penghuni rawa ini sedang melakukan upacara pelepasan untuk mangsa baru mereka. Jaka terus menutup telinganya, merapal doa yang paling ia ingat, berusaha keras membedakan mana realita dan mana tipu daya gaib. Jaka berhenti sejenak untuk mengambil napas, namun ia menyadari air rawa di belakangnya mulai mengejarnya. Bukan lagi riak kecil, tapi gelombang air hitam yang meluap dengan cepat, menelan semak belukar dan jalan setapak yang baru saja ia lalui. Air itu seolah-olah memiliki kehendak sendiri, bergerak lincah di sela-sela batang pohon untuk mengepung Jaka. Ia melihat ke bawah, air sudah setinggi mata kakinya dan suhunya berubah menjadi hangat yang menjijikan seperti darah segar yang baru keluar dari tubuh. Jalan keluar di depan Jaka mendadak tertutup oleh kabut putih yang sangat tebal dan padat. Kabut itu tidak dingin, tapi terasa pengap dan berbau belerang. Jaka kehilangan arah. Kemanapun ia menoleh, hanya ada warna putih yang membutakan. Ia mulai panik, berputar-putar di tempat yang sama, sementara suara gesekan tubuh makhluk rawa di atas pohon semakin mendekat. Ia menyadari kabut ini adalah perangkap visual agar ia tetap berada di dalam jangkauan sang predator. Jaka mencoba memejamkan mata, mengandalkan ingatannya tentang letak motor yang ia parkir tadi. Jaka mencoba menerobos kabut itu dengan sekali lompatan besar menuju gundukan yang ia kira adalah jalan setapak. Namun, ia salah langkah. Tubuhnya terperosok ke dalam lubang lumpur sedalam pinggang yang tersembunyi di balik kabut. Ia berteriak, tangannya menggapai-gapai ke udara, mencoba mencari pegangan. Di saat itulah, ia melihat di balik kabut, sepasang mata merah besar sedang mengawasinya dari atas pohon, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan diri tepat ke arah kepala Jaka. Sesuatu yang besar dan basah jatuh tepat di belakang Jaka yang masih terperosok di lubang lumpur. Ia tidak berani menoleh, namun bau busuk yang menyengat langsung menusuk hidungnya, bau kain lapuk yang direndam darah. Itu adalah tas pancing milik sahabatnya yang hilang setahun lalu, dijatuhkan oleh si makhluk dari atas dahan untuk mematahkan mental Jaka. Tas itu mendarat dengan posisi terbuka, memperlihatkan sisa-sisa tulang putih yang terbalut lumpur hitam. Dengan kekuatan yang muncul dari rasa takut akan kematian, Jaka menarik tubuhnya keluar dari lubang lumpur itu, merayap dengan sikutnya, mengabaikan rasa perih di perutnya yang tergores batu tajam. Jaka akhirnya melihat bayangan motornya di kejauhan, tapi pemandangan di sana membuatnya lemas. Motornya tidak lagi terlihat hitam. Motor itu kini tertutup oleh ratusan pasang mata kecil berwarna merah yang bercahaya di kegelapan. Mereka adalah makhluk-makhluk kecil penghuni rawa yang mengerumuni motor Jaka, seolah-olah sedang menjaga harta karun milik majikan mereka. Mereka tidak menyerang, mereka hanya diam, menunggu Jaka mendekat untuk masuk ke dalam lingkaran jebakan yang sudah disiapkan dengan rapi. Jaka sampai di samping motornya dengan tubuh berlumuran lumpur dan darah. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia merogoh saku celananya untuk mengambil kunci. Tapi, tepat saat kunci itu keluar, jari-jarinya yang licin tak mampu menggenggamnya dengan kuat.
Kunci itu jatuh, hilang ditelan lumpur hitam di bawah kakinya. Jaka jatuh terduduk, air mata keputusasaan mulai mengalir. Di belakangnya, suara makhluk besar itu terdengar sangat dekat. Bayangannya yang panjang mulai menutupi tubuh Jaka, dan hawa dingin kematian mulai menyentuh tengkuknya. Jaka membeku di samping motornya, tangannya meraba-raba lumpur mencari kunci yang terjatuh. Namun, gerakannya terhenti saat ia merasakan sesuatu yang kental dan sedingin es jatuh tepat di tengkuk lehernya. Cairan itu berbau busuk, amis, dan sangat lengket. Saat Jaka mendongak perlahan, ia melihat rahang monster itu sudah terbuka lebar tepat di atas kepalanya. Dahan beringin di atas motornya melengkung menahan beban makhluk seberat ratusan kilo itu. Jaka tidak berteriak. Suaranya hilang ditelan kengerian saat lidah makhluk yang panjang dan hitam mulai menjulur keluar, hampir menyentuh dahi Jaka. Dalam gelap total, jari Jaka akhirnya menyentuh besi dingin kuncinya. Ia menyentaknya keluar dari lumpur dan langsung memasukkannya ke lubang kontak motor. Tangannya gemetar begitu hebat sampai kunci itu sulit masuk, sementara di atasnya makhluk itu mulai menjatuhkan diri. "Bismillah, bismillah," teriak Jaka dengan suara parau. Tepat saat makhluk itu mendarat di tanah dengan bunyi dentum yang berat, kunci itu masuk. Jaka menekan starter. Mesin motor tua itu seolah-olah ikut ketakutan dan enggan untuk bangun di tempat terkutuk ini. Pada percobaan ketiga, mesin motor menderu. Jaka langsung memutar gas sedalam-dalamnya. Namun, motor itu tidak bergerak maju. Ban belakangnya hanya berputar di tempat, mencipratkan lumpur hitam ke segala arah. Jaka menoleh ke belakang dan jantungnya hampir copot. Tangan monster yang panjang dan kurus itu telah mencengkeram besi behel belakang motornya dengan sangat kuat. Ban motor menjerit, kepulan asap putih keluar dari knalpot, sementara makhluk itu mulai menarik motor Jaka perlahan-lahan kembali ke arah rawa yang gelap. "Lepas, lepaskan aku!" Jaka berteriak sambil menendang-nendang ke arah tangan makhluk itu. Ia memacu mesin sampai batas maksimal hingga suaranya melengking memecah kesunyian hutan. Tiba-tiba, cengkeraman itu terlepas karena kulit tangan makhluk itu licin terkena oli motor yang bocor. Motor Jaka melonjak ke depan, hampir membuat Jaka terjungkal. Ia tidak peduli lagi dengan jalanan yang licin. Ia memacu motornya menembus semak-semak. Sementara di spionnya, ia melihat bayangan hitam besar itu berlari mengejarnya dengan cara merangkak yang mengerikan, menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Jaka memacu motornya di atas jalan setapak yang sempit. Lampu depannya bergoyang-goyang menyapu pepohonan. Meskipun ia sudah melaju cepat, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk punggungnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara napas yang sangat berat di dekatnya. Bukan suara angin, tapi suara napas sesuatu yang sedang bergelayut di jok belakangnya. Jaka tidak berani menoleh. Ia hanya bisa menatap lurus ke depan dengan mata yang berair karena angin, sementara tangan dingin yang tak terlihat mulai perlahan meraba pundaknya. Cahaya kuning dari lampu jalan desa mulai terlihat di ujung hutan. Begitu roda depan motor Jaka menyentuh aspal jalan raya, beban berat yang tadi menekan jok belakangnya mendadak hilang. Motornya yang tadi terasa sangat lamban, tiba-tiba melesat ringan. Jaka terus memacu motornya sejauh mungkin dari hutan, tidak berani melambat sedikit pun. Di bawah sinar lampu jalan yang berkedip, ia mulai merasa aman. Namun, bau amis rawa itu seolah-olah sudah meresap ke dalam pori-pori jaket dan kulitnya, menolak untuk hilang meskipun diterjang angin kencang. Jaka berhenti di depan sebuah warung yang sudah tutup, badannya menggigil hebat. Ia turun dari motor dan melihat ke arah jok belakangnya. Di sana, terdapat bekas cengkeraman 5 jari panjang yang meninggalkan bekas lumpur hitam yang pekat dan berlendir. Jok
Kulit motornya robek, seolah-olah ditarik oleh kuku yang sangat tajam dan kuat. Jaka memegang dadanya, mencoba mengatur napasnya yang masih memburu. Ia selamat dari rawa itu, tapi saat ia melihat ke arah kegelapan hutan di kejauhan, ia merasa ada sesuatu yang sedang berdiri di perbatasan cahaya, menatapnya dengan rasa lapar yang tertunda. Jaka menyadari lengannya terasa sangat perih. Ia menyingsingkan lengan jaketnya dan menemukan 3 garis goresan panjang di sana. Luka itu tidak mengeluarkan darah merah, melainkan cairan bening kehitaman yang mengeluarkan uap tipis dan bau busuk yang sangat tajam. Bau yang sama dengan lumpur di dasar rawa larangan. Luka itu terasa sangat dingin, bukan panas, seolah-olah es batu sedang ditanam di dalam dagingnya. Jaka mulai merasa pusing, dunianya seolah berputar, dan ia teringat wajah sahabatnya tadi. Apakah luka ini adalah awal dari transformasinya menjadi bagian dari rawa? Jaka sampai di depan rumahnya sendiri, namun rumah itu terasa sangat asing di matanya. Lampu teras yang biasanya hangat kini terasa redup dan menyeramkan. Ia melihat sandal Siti di depan pintu, namun ia merasa takut untuk masuk. Bagaimana jika ia membawa sesuatu masuk ke dalam rumahnya? Jaka berdiri lama di depan pintu, ragu untuk mengetuk. Ia merasa dirinya bukan lagi Jaka yang sama yang berangkat tadi. Ia merasa seperti ada bagian dari jiwanya yang tertinggal, terkunci di bawah akar beringin tua di rawa larangan. Siti menyambutnya dengan tangis dan ribuan pertanyaan, tapi Jaka hanya diam dan langsung menuju kamar mandi. Ia ingin membersihkan semua lumpur dan bau busuk ini dari tubuhnya. Namun, saat ia menyalakan keran dan mengisi bak mandi, air yang keluar perlahan berubah warna. Awalnya jernih, lalu menjadi keruh, dan akhirnya menjadi hitam pekat, seperti lumpur rawa. Jaka berteriak saat ia melihat ke dalam bak mandi itu. Muncul helai-helai rambut manusia yang panjang dan basah, serta aroma melati layu yang langsung memenuhi seluruh ruangan kamar mandinya. Setelah pertarungan batin yang hebat di kamar mandi, Jaka keluar dengan tubuh yang masih terasa amis, seolah air paling bersih, sekalipun tak mampu membasuh sisa rawa dari kulitnya. Ia memaksakan diri naik ke tempat tidur, meringkuk di bawah selimut tebal, di samping Siti yang sudah tertidur karena kelelahan menangis. Namun, di tengah rintik hujan yang mulai membasahi bumi, terdengar suara yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Suara kuku panjang yang menggaruk kaca jendela kamarnya. Jaka melihat bayangan hitam besar menempel di balik gorden tipisnya, siluet kepala yang memanjang dan rahang yang bergerak-gerak. Lalu, sebuah bisikan parau menembus dinding beton rumahnya. Umpannya, kau meninggalkan umpannya di sana, Jaka. Jaka tidak bisa bertahan lagi. Ia memberanikan diri menuju pintu depan dengan parang di tangannya. Saat pintu dibuka, tidak ada siapapun di teras rumahnya yang gelap. Namun, tepat di keset depan pintunya, tergeletak sebuah benda yang membuat lututnya lemas. Tas pancingnya yang tertinggal di bawah pohon beringin tadi, kini ada di sana, basah kuyup, penuh lumpur hitam, dan mengeluarkan uap amis yang sangat menyengat. Tas itu tampak bernapas, bergerak-gerak kecil, seolah-olah ada sesuatu yang hidup sedang bersembunyi di dalamnya, menunggu untuk dikeluarkan. Dengan tangan yang mati rasa, Jaka membuka resleting tas itu. Di dalamnya tidak ada joran atau kotak umpan. Yang ia temukan adalah potongan-potongan baju milik temannya yang hilang setahun lalu. Semuanya terikat rapi oleh akar rawa yang masih hijau. Dan di tengah tumpukan kain itu, jam tangan digital tadi masih berkedip merah kusam, tepat di depan wajah Jaka. Jaka menyadari ini bukan sekadar barang yang kembali, ini adalah surat kontrak. Rawa itu telah mengembalikan barangnya, tapi sebagai gantinya, rawa itu telah mengambil sebagian dari jiwa Jaka untuk tetap tinggal di sana. Hobi yang awalnya menjadi pelarian, kini berbalik menjadi penjara tanpa jeruji.
Jaka menatap cermin di ruang tamu dan menyadari bahwa matanya kini mulai berubah warna, menjadi hitam pekat tanpa pupil, persis seperti mata makhluk yang mengejarnya tadi. Tidak semua tempat di dunia ini diciptakan untuk dijamah manusia, dan tidak semua ikan yang memakan umpan kita adalah ikan yang bisa kita bawa pulang. Terkadang, saat kita merasa sedang memancing di air yang tenang, sebenarnya kitalah yang sedang dipancing oleh sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih lapar dari apapun yang pernah kita bayangkan. Kini, setiap kali hujan turun, Jaka akan duduk diam menatap jendela, menunggu panggilan dari air hitam yang selalu merindukannya. Dan bagi Anda yang mendengarkan cerita ini, berhati-hatilah saat melempar kail di tempat-tempat yang dianggap angker atau sudah lama tak terjamah. Karena di balik air yang tampak tenang, barangkali ada sosok tak kasat mata yang sedang mengincarmu. Saya, narator Kabut Misteri, pamit undur diri. Subscribe sekarang. Sampai jumpa lagi di kisah horor dan misteri berikutnya.